Iya, kita mulai karena sudah ada beberapa peserta. Paling tidak kita sharing-sharing ya ilmu. Mudah ada Pak Ustadz ini baru datang juga kebetulan beliau. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah cukup familiar dengan Pak Ustadz, kita membaca pertama 4 rangkaian doa ta'awudz. ya biasanya ya. Ya. Ta'awudz, kemudian basmalah, sholawat Nabi, Salawat. kemudian Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih Bapak dan Ibu-ibu ya. Luar biasa, ini cepat sekali tanggapannya, ini mulai masuk ini ya. Aduh, Masya Allah, ini luar biasa. Ya walaupun mendadak pun langsung respon, jadi mohon maaf ya sekali lagi saya mewakili dari Icon Top. Baik, silakan Pak Ustadz untuk segera mulai. Terima kasih ya, silakan, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia dan hidayahnya, maka kita masih dapat hadir pada malam hari dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Bapak Edi Iskandar, Ibu Aceh, Pak Agus, mana ISEP FT ini tetap bisa berlangsung, sudah cukup lama. Kita sering mengingatkan, kita sering berilmi, dan juga terus terang surprise, kaget juga ternyata kita mundurkan setengah jam lebih Pak ya, 45 menit masih pesertanya hadir. Artinya apa? Kita sekarang jujur sama-sama memang kita butuhkan suatu strategi dalam menjalankan hidup. Kenapa? Karena jujur kondisi saat ini jauh lebih sulit ketimbang tahun sebelumnya. Walaupun kondisi COVID-nya sudah mereda, tapi secara umum kondisi ekonomi belum membaik, kemudian juga timbul lagi varian-varian baru ya Pak Agus ya, di mana tentu kita harus bijak menyikapinya. Nah, seperti biasa silakan di unmute untuk yang ingin diskusi dengan kami. Karena waktunya singkat, kita bahas ini aja ya. Kita bahas 1-2 ayat saja. Jadi kan perintahnya jelas. Kan walaupun hanya 1 ayat kan gitu, Agus ya. Sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat, mudah-mudahan bisa lebih. Saya akan share dulu ayatnya. Apa tema kajian pada hari ini? Ilmu kehidupan. Jadi saya bikinnya gini Pak Agus. Judulnya ilmu kehidupan karena ini kan nggak ada habisnya ya. Begitu dikupas satu, akan lagi timbul yang lain. Maksudnya ada lagi yang lain. Artinya variasi dan kedalamannya sangat luar biasa. Dan akan terus, kalau dibilang nggak akan ada habisnya. Ini kita mengupas Al-Quran dari surat dari kepada ayatnya. Oke, kita buka 96 ayat 4 dan 5. Surat Al-Alaq. Oke, ini 96. Surat saya jelas Pak ya? Pak Agus? Jelas Pak Ustadz, jelas. Jelas ya, karena saya nggak pakai earphone nih. Oke, kita buka ayat 4 dan 5. Nah, kelihatan Pak? Kelihatan. 96. Terlalu besar Pak Ustadz, bisa diperkecil? Nggak jelas. Oh, kok terlalu besar ya? Terlalu besar ukurannya. Jadi nggak muat semua. Ini aja. 4 ya yang mengajar manusia. Bahasa Indonesianya aja Pak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa Pak Ustadz? 3. Surat Al-Alaq ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Alaq ayat 4 dan 5. Yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang mengajar manusia Dengan pena. dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Oke. Yang mengajar manusia dengan pena atau kalam ya, kalau di terjemahan yang lain. Pena ini apa, Pak? Silakan yang tahu. Ballpoint? Bukan. Ya, yang mengajar manusia dengan pena. Pena ini apa, Pak? Pakai alat ya, pena pasti pakai alat tuh. Pena, kalam gitu ya. Ya, nah, apa? Bisa pengetahuan, bisa apalagi tanda-tanda alam. Hampir, betul. Kemudian ada lagi? Coba kita bahas ya. Mengajar pena, mengajar manusia dengan pena. Pena itu bukannya bolpen tapi adalah kejadian. Ya. Alam kok dia. Kemudian dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Mohon maaf, ini saya mute ya supaya rame bener Pak suaranya. Saya Oke. Ya. Silakan Pak Teddy dibuka lagi. Pak Teddy bisa dibuka suaranya? Tadi saya mute all. Iya. Jelas, Pak? Baik, jelas. Ya, sudah. Nah. Jelas ya. Jadi yang mengajar pena itu apa? Kejadian ya. Kejadian untuk manusia yang sudah mengerti atau yang belum yang mengerti? Belum tahu. Nah. Untuk yang belum mengerti. Saya tutup dulu ya. Iya. Suaranya jadi kecil sekarang. Jelas, Pak? Jelas. Halo? Pak. Jelas. Jelas ya? Jelas. Ya. Baik. Bentar, Pak. Mohon maaf ya yang bagi bergabung tadi ada keterlambatan untuk meng-share link sedikit sudah trouble di 30 menit tadi dan Pak Teddy juga baru pulang jadi belum persiapkan. Tapi alhamdulillah nih teman-teman pada hadir ya. Saya terima kasih ini sudah 20 total ini. Ya. Silakan Pak Teddy bisa diteruskan. Suaranya hilang ini. Apa kabar nih? Ya, oke. Baik, silakan. Coba ya. Bayangkan sekiranya kita tidak diberi pembelajaran pada saat kita masih bayi. Kalau lapar, apa Pak ciri-cirinya? Apa yang dilakukan si bayi tadi? Nangis, Pak. Nangis, ya kan? Nangis, kemudian cari ibunya, minta disusuin. Kan gitu ya. Nah, kalau kemudian kita nggak diajarkan, nggak diberi pengetahuan, kebayang nggak Pak? Udah dewasa, lapar, apa yang lakukan? Nangis juga, kejar-kejar ibunya kan? Coba. Bayangkan coba, kalau kita nggak dikasih pengetahuan aja sama, nggak dikasih pembelajaran. Waktu bayi, lapar, nangis, lapar, cirinya apa? Nangis. Nah, kalau sudah dewasa, ternyata nggak diberi pembelajaran juga apa nanti? Dia kejar-kejar ibunya, nangis juga. Nah, berarti di sini Allah ingin memberi pelajaran agar apa? Agar manusia itu berkembang kan. Dikasih masalah, itu
dikasih masalah, kemudian masalah itu manusia berusaha. Contoh, dulu orang cukup yang namanya mau bakar, bahkan mentah dulu ya, mentah, dimakan. Oh ternyata dibakar pakai api, enak. Berkembang lagi kan, oh ada panggangan. Berkembang lagi kan, ada microwave. Kan gitu terus Pak. Nah, inilah berarti maha baiknya Allah. Allah memberikan kejadian yang kita sebut ini masalah sebenarnya untuk pembelajaran. Pembelajaran supaya apa? Supaya berkembang. Kalau semuanya minta terpenuhi, ya, mana berkembang pola pikirnya? Nah, ini yang kemudian Allah menyatakan bahwa Allah memberikan pena atau kejadian bagi yang belum mengerti. Oke. Pada saat Allah ingin memberikan pelajaran agar manusia bersabar, ya. Ingin Allah gitu kan? Allah ingin manusia itu bersabar. Kenapa bersabar? Karena Allah tahu bahwa manusia ini pahalanya masih kurang. Pernah ingat apa yang menyebabkan pahala tanpa batas? Ibadah apa, Pak? Yang pahalanya tanpa batas? Sabar, Ustaz. Betul. Az-Zumar 10. Oke, kita buka dulu ya ayatnya. Apa betul pahala tanpa batas itu hanya, nah, kita lihat sekarang, hanya apa enggak ya? Apa ada ibadah yang lain? Kita lihat surat 39 ayat 10. Surat 39 ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Saya bacakan ya Pak Ustadz ya. Nah, Hanya ini yang di terakhir saja. nah ini coba Pak. Hanya orang-orang yang bersabarlah, sabarlah, yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya berarti tidak ada pilihan lain kecuali ibadah. Hanya orang bersabarlah yang dapat pahala tanpa batas. Puasa, kemudian sholat, sedekah, hitungannya. Masjidil Haram sekian ribu, sekian ratus, ada itu. Hanya sabarlah yang dapat pahala tanpa batas. Nah, sekarang bisa tutup dulu. Pada saat Allah berkeinginan untuk memberikan pelajaran mengenai sabar, ya, pelajaran mengenai sabar, Allah akan memberikan kita anak yang baik atau anak yang nakal. Silakan yang jawab. Anak yang nakal, Ustaz. Iya. Nah, disenyum kan? Harusnya pada saat dapat anak yang nakal, istri yang cerewet, mertua yang bawel, tetangga yang rusuh, bikin heboh. Karena Allah, kita tahu di sini pembelajarannya, oh disaran untuk dapat pahala tanpa batas, harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah kan? Ini yang kita nggak sadar, Pak. Yang kita tahu adalah kejadiannya nggak enakan, anaknya menjengkelkan. Padahal Allah tujuan tadi memberi pelajaran supaya apa? Supaya kita mengerti ini loh. Yang kau mau bersabar, dapat pahala tanpa batas ini. Sebenarnya Allah itu maksa bapak ibu buat masuk surga. Caranya bagaimana? Diberi kejadian, diberi masalah. Kalau istri baik, soleha, suami soleha, kemudian sehat, uang banyak, gimana mau meningkat? Gimana kapan mau dapat pahala tanpa batasnya? Maha baiknya Allah memberikan pelajarannya itu apa? Yang namanya masalah dalam kehidupan yang kita sebut masalah. Sebenarnya ini adalah sarana, bukan masalah kalau kita lihat. Coba lihat deh, apapun kejadian yang terjadi, entah masalah keuangan, masalah kesehatan, ataupun masalah dengan kerabat keluarga, kalau kita melihat dari sisi manusianya, pasti disebut itu nggak enak.
pusing, menyebalkan, kan gitu kan. Tapi kok kita lihat maksud Allah ini apa sih? Jadi lihat di sisi berikutnya, Pak. Oh, ternyata Allah akan memberikan pelajaran. Oh, ini sarana saya nih untuk dapat pahala tanpa batas. Jadi, apapun kejadiannya, terutama kejadian yang tidak enak tentunya ya, kalau kejadian enak kan mudah benar kita bilang, menerimanya. Justru kejadian yang tidak enak ini, yang kita sebut masalah, ini yang kemudian menjadi sarana kita untuk dapat pahala tanpa batas. Ini yang kita lupa. Kita selalu lihat di sisi kitanya. Kemudian lihat maksud Allah ini ngasih apa sih? Udah sholat, kita benerin. Udah bersabar menurut kita. Kemudian sudah sedekah, sudah kemudian juga segala macam ibadah yang kita lakukan. Ternyata kok masih ada masalah. Masih ada ujian. Kenapa? Justru ini sarana Allah supaya kita meningkat masuk derajat berikutnya. Apa mau cukup di kondisi sekarang aja? Ingat, maha baiknya Allah, kita dikasih kesempatan untuk dapat meningkat, bahkan sengaja, sadari atau tidak, itu maksa kita untuk masuk surga. Mana caranya? Dikasih masalah. Bagi yang sadar. Secara umum, pada saat orang diberi masalah, responnya apa? Taruhlah tiba-tiba dimaki-maki orang, nggak ada angin, nggak ada hujan. Pasti marah kan? Itu responnya. Nah, jadi di sini, orang sering terjebak dengan kejadiannya, tapi lupa maksud Allah memberi kejadian ini apa ya? Nah, ini dia. Kenapa sih Allah memberikan kejadian seperti ini? Kejadian hari ini. Kita ambil sebagai contoh. Linknya terlambat dibuka. Ya kan? Ternyata sampai 21 juga yang hadir. Ternyata kok hadir? Ya, kenapa itu? Kalau dari sisi kita lihat kan, ngapain udah telat kan? Dengan istirahat di rumah. Tapi ternyata Allah mengizinkan, ya saya juga diberi kesempatan hadir di sini. Ibu Erina nge-chat saya, mohon maaf Pak Ustadz, linknya terlambat. Pak Agus juga diizinkan untuk hadir di sini. Berarti kan Allah milih kita ya Pak ya? Benar nggak? Milih untuk berada di Zoom kajian pada malam hari ini. Diberi kesempatan. Nah, saya juga nggak mau menyanyiakan kesempatan ini. Kalau secara ingin ikut keinginan sih, udahlah udah malam, stop aja Pak ya, kan gitu tadinya kan Pak Agus ya. Nah, alhamdulillah kita lihat, kok peserta nambah, makin banyak gitu kan. Artinya apa di sini? Kita lihat di sisi Allah. Di sisi manusia, memang ada keterlambatan. Oke. Pasti yang namanya nunggu nggak enak ya. Tapi sisi lain kita lihat, maksud Allah itu apa? Allah akan melihat siapa yang mau istiqomah, ikuti, mana yang tidak. Tuh. Sadar nggak pada saat kajian ini, tuh ribuan malaikat tuh ada loh di sekitar kita. Setiap kali kita kajian. Yang namanya majelis-majelis ilmu seperti ini itu sangat luar biasa. Kok kita bisa melihat ya, karena kita nggak tahu saja gitu kan, nggak bisa mendapatkan, kan ya nyantai-nyantai biasa-biasa saja. Nah, itu, mari sekali lagi, pada saat ada kejadian, maksud Allah ini apa? Ini menguji kesabaran. Kalau nggak sabar kita udah bubar ya Pak Agus ya, udah tutup aja deh gitu kan, 4 orang tadi. Pak Agus bilang, yuk kita tanya Bu Erina. Bu Erina nyampaikan, terserah Pak Ustadz dengan Pak Agus. Nah, ini maksud Allah ini apa? Ya kita tunggu sebentar. Nanti alhamdulillah kita lanjut, kita jalan. Walaupun hanya 1-2 ayat yang kita kupas, walaupun terbatas, insya Allah kita duduk sini. Apa yang saya sampaikan di sini,
bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi buat juga aplikasi nanti untuk kita pakai pada saat kita menjalani kehidupan. Oke. Sekarang kita kasih contoh. Pembelajaran itu seperti apa? Yang hadir di sini, silakan jawab. Ya. Yang hadir di sini, Bapak Ibu tidak mengerti matematika. Jadi pada saat saya tanya 2 tambah 2 berapa, jawabannya tidak tahu. Ya, saya ulang. Yang hadir di sini tidak mengerti matematika. Jadi pada saat saya bilang 2 tambah 2 berapa, jawabannya tidak tahu. Pak Agus, 2 tambah 2 berapa? Tidak tahu. Mudah nggak jawabnya? Gampang nggak jawabnya? Nggak tahu gitu ya. Coba saya ulang sekali lagi. 2 tambah 2 berapa, Pak? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. 2 tambah 2. Kenapa? Karena memang saya belum ajarkan matematika. Oke, kemudian saya kasih pelajaran. Ya, saya kasih pelajaran. Bapak-bapak, ibu yang hadir di sini, 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Oke, saya kasih contoh gitu ya. Saya tanya, Bapak Agus dan Bapak yang hadir di sini, apapun yang hadir di sini, 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4, Pak. Oke. Nah, setelah tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, saya akan kasih pertanyaan yang sama nggak? Yuk. Kalau udah tahu, jawabannya udah mengerti? Saya ulang. Oke. Karena Pak Agus dan Bapak yang berhadir di sini belum tahu matematika, maka saya ajarkan. Oh, 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Gini ya. Nah, udah saya tanya, 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Masih saya bikin soal sama nggak? 2 tambah 2 berapa? Saya kasih ujian soal yang sama atau soal berbeda nanti? Tidak tahu. Soal yang berbeda. Berbeda. Kenapa? Beda. Karena udah tahu kan? Nah, oke. Ini pelajaran nih. Coba, saya pelan-pelan ya. Karena sudah tahu, saya nggak mungkin ngasih pertanyaannya sama. Ngapain lagi, orang udah tahu kok. Pasti saya akan kasih pertanyaan yang berbeda. Oke, sekarang. Pada saat manusia diberikan masalah oleh Allah. Contoh yang paling sederhana. Apa ya? Oh, yang sering aja lah. Dikasih sarana, misalkan dikasih kejadian, kondisi anak yang nakal. Kalau kita belum tahu jawabannya, dikasih situ aja nggak? Apa sih maksud Allah ngasih? Ujian itu akan berlangsung terus nggak sampai kita tahu apa jawabannya? Sama kayak tadi, pada saat saya belum tahu 2 tambah 2 berapa, pas 2 tambah 2 berapa? Oh, sebenarnya saya kasih pembelajaran. 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Oke, kemudian Allah ngasih ujian. Apa bentuk ujiannya? Contoh, anak yang nakal. Perintah Allah, pada saat ada masalah tadi, untuk anak yang nakal, apakah kita disuruh untuk menyelesaikan anak nakal tadi dengan kemampuan kita, segala macam lah, mungkin dengan segala usaha yang ada, atau Allah menyuruh kita untuk bersabar. Ayo. Disuruh sabar. Tahu dari mana? Ya, dari ayat Al-Quran kan? Bersabarlah sehingga Allah akan memberikan petunjuk. Nah, oke. Sekarang ya, begitu kita tahu, oh, ini anak nakal. Langkah pertama apa? Yang namanya begitu ada masalah, masih ingat kejadian sebelumnya? Bersyukur, Ustaz. Terima dulu. Menerima. Iya. Oh, terima. Kenapa harus menerima? Ini sudah atas izin Allah. Ini sudah terjadi. Yang namanya sudah terjadi, dan izin Allah harus terima. Terima dulu. Oke, terima dulu. Ngucapkan yang namanya menerima bilangnya Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oke. Pada saat kita sudah paham, ya, oh begitu ada masalah kita harus bersabar. Yang bersabar itu apa? Menerima. Begitu maksud Allah itu pembelajarannya kita untuk bersabar dan kita sudah paham, masalah itu diangkat nggak? Allah Dikasih diangkat. soal yang sama nggak? Diangkat. Kenapa selama ini masalah kita nggak selesai-selesai? Diulang-ulang, bahkan lama makin berat. Makin terasa berat oleh kita. Sebenarnya enggak kan? Kalau misalkan 286. Karena kita belum paham apa keinginan Allah dan pembelajaran ini. Oke, kita lihat sekarang. Ya. Kita buka surat 2 ayat 38. Kita buka surat 2 38. Al-Baqarah ayat 38. Saya bacakan, Ya, Pak, Pak Ustaz. silakan. Kami Ya, berfirman, silakan, Pak. turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, barang siapa ya, mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berarti yang mereka sekarang ketakutan, pusing, galau, kan nggak mendapat petunjuk ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya supaya mendapat petunjuk, kan gitu. Bagaimana caranya supaya kita mendapat petunjuk? Kita buka surat 64 ayat 11. Ini tak tutup dulu. Oh, langsung aja ya. Surat 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. At-Tagabun ayat 11. Ya, silakan, Pak. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi syarat untuk mendapat petunjuk apa? Beriman kepada Allah. Percaya, yakin. Kalau orang beriman tuh masih perlu mikir nggak sih? Tidak perlu. Sama kayak tadi soal jawabannya. Pada saat, kayak lagi nih, kenapa orang yang beriman itu akan mudah untuk mendapat petunjuk? Ini jawabannya. Ya, kayak tadi nih. Oke. Pertanyaan di awal, pada saat saya tanya, karena Bapak nggak tahu, ya, ilmu matematika, bilang 2 tambah 2 berapa? Jawabannya gimana? Tidak tahu. Gampang kan? Sekarang, untuk permasalahan hidup, apa permasalahannya? Kita udah tahu belum jawabannya? Belum. Udah tahu jawabannya, begitu permasalahan? Nggak tahu kan? Antas kalau memang nggak tahu harusnya pusing, ya, atau memang kayak tadi nggak tahu kok gitu kan? Enak dijawab, jawabnya tenang aja, kenapa?
permasalahan hidup kan kita nggak tahu bagaimana solusinya. Atau saya jawab sebalik, kita bisa nggak sih menyelesaikan masalah? Pak, bisa nggak kita menyelesaikan masalah? Bisa. Kalau bisa nggak masalah namanya, udah bisa kan selesai. Justru manusia itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Dasar ayatnya jelas. 10.107. Masalah ujian datang dari Allah dan Allah juga yang hanya bisa menyelesaikannya. Karena memang kita menyelesaikannya dan kita memang nggak tahu. Harusnya begitu ada masalah, harusnya kita pikirkan. Atau ya udah saya nggak tahu kok. Kalau orang bilang nggak tahu kan ringan ya, nggak tahu. Memang kita nggak tahu. Kenapa orang pusing stres? Karena sok tahu. Coba cari tahu. Bukan mendapat petunjuk, tapi dia mencari kan. Sekarang gini, lebih baik mendapat atau mencari sebenarnya? Mencari atau mencari tahu atau dikasih tahu lebih enak itu. Saya sederhanakan bahasanya. Mendapat. Dikasih tahu. Lebih baik kita yang mencari tahu atau lebih baik diberitahu? Diberitahu aja Ustaz. Oleh siapa? Oleh yang tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Selama ini nyari tahu kan? Gimana nih ya? Mana nih ya? Kan gitu. Kenapa? Dia nggak pakai iman, pakai logikanya kan? Pakai akal. Itu dia. Selama kita mencari tahu, nah itu yang namanya orang pusing, stres, galau. Bahkan sampai ada yang depresi, ujung-ujungnya bakal ada bunuh diri. Gitu kan. Kenapa bisa dia mencari tahu? Padahal Allah jelas tadi kan, Allah akan beri petunjuk loh jika beriman kan, yakin. Ingat kajian yang sebelumnya. Bagaimana caranya? Oh, yakin saja yang namanya ujian itu pasti saya bisa jalani, pasti saya bisa nerima. Al-Baqarah 286. Ujian sesuai dengan kemampuan. Oh, yang namanya ujian itu pasti ada jawabannya, pasti ada solusinya. Al-Insyirah, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah berfirman. Tambah 1 ayat lagi, Allah tidak akan menzalimi sebesar zarah pun. Kalau kita sudah yakin, benar yakin ayat tadi, Allah kasih petunjuk nggak? Ini kan. Kenapa Al-Quran itu hanya sekedar bacaan? Harusnya kan pedoman. Pedoman itu mempermudah atau mempersulit ini Pak? Pedoman itu harusnya bisa mempermudah kehidupan kita. Harusnya. Ada kan? Jelas kan? Selama ini yang kita pakai apa? Al-Quran itu hanya kan kita baca. Justru ini amal prakteknya saat-saat sekarang ini. Pada saat kita ada masalah, kita butuh namanya apa? Petunjuk. 2 pilihan. Kita mencari petunjuk tersebut, mencari solusinya, atau kita mendapat petunjuk. Allah memberitakan kita untuk mendapat petunjuk kan? Barang siapa beriman, pastinya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Petunjuk apa? Petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Apa ciri orang yang mendapat petunjuk? Dia tidak takut, tidak khawatir, tidak pusing lagi, dan tenang menghadapi masalah seberat apapun. Itu cirinya. Nah, kalau sekarang kita masih panik, masih gelisah, kadang-kadang masih juga khawatirnya timbul, itu berarti, yuk tingkatkan keimanan kita. Itu tolak ukurnya tuh Pak. Ciri-ciri orang yang mendapat petunjuk, dia nggak akan takut, dia nggak akan khawatir, pusing lagi, dan tenang aja sama menghadapi masalah, seberat apapun. Kenapa dia tenang? Jelas tadi, saya ulang lagi, Al-Baqarah 286, ujian sesuai dengan kemampuan. Allah tidak membebani seorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Al-Insyirah 5 dan 6. Allah tidak akan menzalimi sebesar apapun. Jelas di situ. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Silakan.
Yuk kita diskusi sekarang. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya gini, Ustaz. Tadi sih terus terang saja sempat ini karena infonya juga baru masuk di WA saya sempat ragu juga itu. Sempat ragu juga. Hampir kira-kira 5 menit baru saya ngeklik link Zoom-nya. Saya di dalam perasaan saya tuh ada dorongan, wah ini bagus kita ikutin ini, judulnya aja tentang kehidupan gitu. Nah, ya akhirnya saya ngilangin keraguan, langsung saya klik masuk ke Zoom-nya gitu, Ustaz. Oke. Dan ini saya juga terus terang beberapa hari yang lalu saya merenung tentang bahwa kehidupan manusia itu ibarat perjalanan. Orang yang melakukan satu perjalanan tentunya dia ada persiapan dan bekal gitu ya. Nah, dan ini saya pikirin bahwa saya hidup ini harus sudah tahu bahwa ini satu perjalanan dan akan menuju ke titik tempat tujuan terakhir. Dan namanya manusia itu tidak ada kata mati. Yang mati itu cuma jasadnya aja dan terus dari alam yang satu ke alam lain sampai ke tempat yang sudah ditentukan, tempat terakhir yang selama hidup manusia. Dan saya sempat merenung gini bahwa bekal ini ialah yang saya tanamkan dalam pikiran saya bahwa saya hidup dunia ini hanya untuk mengumpulkan bekal. Dan saya melihat di kehidupan saya orang-orang gitu yang bangun tidur siang sampai malam gitu, sempat mikir apakah ini yang orang kehidupan manusia itu, apa dia sadar gak, apa dia di dalam pikiran itu bahwa hidup di dunia ini cuma sebagai perjalanan aja. Dan perjalanan itu kita butuh persiapan untuk masuk ke ibaratnya gini, Ustaz. Orang yang melakukan perjalanan tentunya kan yang di dalam pikiran kan menunggu sampai dia tuh ada panggilan untuk bisa masuk ke kendaraan, ke suatu misalnya bis gitu kan, kayak orang yang menunggu di stasiun gitu kan. Tentunya dia udah punya persiapan ya, tinggal nunggu dia dipanggil gitu, ada panggilan untuk bisa masuk ke misalnya di kereta atau bus gitu. Nah, saya minta pendapatnya Ustaz gini, yang saya pikirkan begini nih, kira-kira menurut Ustaz apa kira-kira yang bisa saya jadi ini Ustaz gitu. Oke, ya, gitu, kita kembangkan ya. Oke. Ya. Ini Pak, kita buka dulu ayatnya ya. 6 ayat 32. Surat 6 ayat 32. Al-An'am ayat 32. Oke, ini dia. Dan silakan, kehidupan Pak. Dunia ini hanyalah permainan dan sendal gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Tuh. Kalimat terakhir ya. Bahasanya apa sih? Ngerti nggak sih? Kan gitu bahasa ini kan. Allah kan udah kesel di sini kan. Ngerti nggak sih gitu. Tidakkah kamu mengerti bahwa kehidupan dunia hanya permainan dan senda gurau? Sementara negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekarang kita fokusnya kemana? Dunia atau akhirat? Ke akhirat. Nah, pasti akhirat. Nah sekarang akhirat itu untuk siapa? Untuk orang yang beriman, takwa. Itu nih, sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa kan? Yo, takwa itu apa? Jangan yang buka kajian kemarin tuh. Takwa itu apa? Sepenuhnya berserah diri gitu. Gimana ya? Takwa apa? Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan. 2-5.
Percaya kepada goib, sholat, Itu dia. infak, Benar. Al-Quran. Jangan masa jawabannya masih sama aja jawabannya. Al-Baqarah Ya. 2-5 ya. Nah, kita buka. Oke. Al-Baqarah 2 sampai Pak Agus masih ingat. Mana dilombakan juga nggak dapat juga, Pak ya. Oke, gini. Nah, kita lihat ya. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan dan petunjuk baginya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran dan diturunkan kepadamu dan kitab-kitab sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Oke. Nah, kita bahas satu aja. Ya. Coba siapa? Orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Sesuatu yang kita belum tahu, Pak. Bukan hanya jin setan ya. Sesuatu yang kita belum tahu. Apa itu saja contohnya yang belum kita tahu? Surga, Ustaz. Nggak usah susah-susah. Rezeki. Surga emang kita nggak tahu kan. Jawabannya yang praktek aja, surga udah jauh banget dah. Rezeki. Kapan kita sembuh? Gitu. Ya nggak? Kapan utang ini lunas? Itu namanya gaib, Pak. Itu kan. Hal yang seperti itulah yang benernya. Jadi hal-hal seperti ini orang tuh meningkatnya gaib tuh wah surga. Memang itu betul. Tapi lihat yang lebih ke sehari-harian saja. Nah, pada saat kita fokus, berarti target saya adalah bagaimana caranya supaya menjadi orang yang takwa. Kenapa? Karena orang takwa itu kesudahannya adalah akhirat yang baik, tentu surga ujung-ujungnya kan. Bertakwa. Takwa itu apa? Tadi orang yang percaya dengan yang beriman. Beriman itu berarti apakah masih berpikir atau yakin saja? Itu lagi, kita ulang-ulang terus. Selama ini, kenapa kasusnya? Kok seakan-akan kita ngaku sudah beriman, ternyata ujian itu masih kayak begitu-begitu saja, hidup makin gelisah. Karena iman itu hanya kita sebutkan, saya yakin, sekedar yakin saja. Padahal pada saat kehidupan sehari-hari kita proses sama permasalahan. Kapan ya sembuh? Kapan ya berubah anak saya? Kapan ya utang lunas? Padahal yang kita pertanyakan itu adalah haknya Allah kan? Ini yang membuat hidup kemudian kita menjadi bermasalah di situ. Gelisah, khawatir. Kenapa seperti itu? Karena sesuatu yang harusnya kita memakai alat ukurnya iman, keyakinan. Iman ya. Tapi kita memakainya akal kan? Ini Pak problemnya. Nah, jadi sekarang fokusnya yang pertanyaan Bapak tadi ya. Apakah kita masih sibuk mencari solusi permasalahan hidup ini? Yang punya utang berangkat pagi-pagi, pulang lagi malam hari, terus begitu terus. Yang sakit sibuk pontang-panting cari obat ke sana ke sini. Atau pilihannya kita tingkatkan ketakwaan kita. Mana Pak? Mana? Masih sibuk pontang-panting cari sini, cari solusi? Atau ketaatan kita, takwa itu taat ya. Ketaatan kita tingkatkan. Pilihan loh, Pak. Ketakwaan kita, Pak. Kepastian. Benar. Ketaatan aja, pelajari di situ. Gaib, ya kan, percaya kepada yang gaib, kemudian sholatnya benerin. Nah, kalau yang lainnya percaya ke akhirat tuh, inilah boleh dibilang itu sudah kita ketahui. Karena kita belum tahu, ya udah percaya saja. Nah, gimana itu tadi? Bedanya antara orang yang percaya dengan akhirat dengan yang saya hanya lisan saja, pada saat benar-benar yakin akhirat itu ada, tentu dia akan fokus bagaimana caranya supaya dia selamat di akhirat kan. Jadi dia tidak terjebak dengan tujuan dunia, ya. Tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana
supaya dunia ini menjadi jembatan dia untuk menuju akhirat dengan kondisi yang selamat. Kita lihat sekarang. Kenapa targetnya harus bertakwa? Surat 65 ayat 2. Surat 65 ayat 2. Al-Talaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan, Maka Pak. apabila mereka telah mendekati akhir idahnya gitu, yang mana? Betul. Terus ya. Betul terus, Pak. Maka Terus. apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan bersaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi pada saat ada masalah, Allah menyuruh kita bertakwa atau menyelesaikan masalahnya? Ya kan, Pak? Bertakwa, Ustaz. Hah? Ayo. Bertakwa. Nah, ini ya Pak kan? Ustadz menjawab ini sekalian ada chat tadi yang belum kejawab ya Pak Ustadz. Sama ini jawabannya supaya langsung ini. Ini Bu Delvani Pak Ustadz, mohon maaf ya. Okay. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya berobat ke psikiater karena bipolar, mood affective disorder atau mixed anxiety depression. Setiap hari saya harus minum obat. Apakah saya jauh dari Allah Ustadz? Saya ikuti petunjuk zikir pagi petang, sholat sunat, tahajud, sampai saya bertanya, kenapa saya harus begini? Saya bersyukur atas semua yang hadir di hidup saya, tapi kenapa saya berbeda dalam mental? Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Nah, saya bersyukur atas semua yang hadir di hidup saya. Oke. Begitu saya Ibu bilang tadi saya bersyukur, harusnya jadi masalah nggak sih? Ya. Ini poin utamanya. Kenapa permasalahan kita tidak kunjung selesai? Bahkan mungkin tingkatannya makin lama makin sulit. Jawabannya satu, diawali dengan sikap tidak menerima. Kenapa saya bilang nggak akan selesai? Satu, yang namanya ujian, pada saat Ibu dulu sekolah, soalnya itu diterima apa ditolak? Diwakili Pak Agus. Kalau mau selesai ujiannya? Harus diterima. Diterima soalnya, dikerjakan. Nah, baru ada hasilnya. Oke. Pada saat Ibu mengalami kondisi seperti ini, apakah sudah menerima atau masih mengeluh? Satu, ya. Poinnya, yang namanya menerima pada saat dikasih, harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena inilah yang terbaik buat saya. Oke, saya simulasi sekarang. Nah, ini bagus. Ini pelajaran barusan saya dapat dari Pak Guru. Oke. Masalah sakit. Manusia itu ingin sembuh atau ingin sehat atau ingin sakit, Pak? Ingin sehat. Ingin sehat. Yang kedua, Allah inginnya tuh kita sehat atau sakit? Sehat. Oke. Manusia ingin sehat. Allah sendiri yang memang berkuasa kan, ingin kita tuh sehat. Harusnya sehat itu mudah atau sulit? Mudah.
Mudah, Pak Iya. Ustadz. Harusnya mudah. Itu dulu tanamkan. Ya. Pada saat kita bilang, oh saya ingin sembuh, saya ingin sehat. Kita lihat, Allah sendiri ingin kita sehat apa ingin sakit? Apa buktinya? Ayo, apa buktinya Allah menginginkan kita itu hidup sehat? Ayo Pak, biar makin yakin. Jawabannya betul. Apa? Contoh-contohnya. Yuk. Berhentilah makan sebelum kenyang. Iya kan? Kalau makan tuh duduk, jangan berdiri. Coba lihat, itu dikupas dengan muka kesehatan manapun pasti benar udah. Dilarang untuk makan yang haram-haram. Benar nggak? Karena itu ada penyakitnya, babi misalkan. Banyak cacing pitanya. Artinya apa? Allah memang menginginkan manusia itu hidupnya sehat. Manusia sendiri ingin sehat. Harusnya sehat itu mudah atau sulit? Mudah. Lambat atau cepat? Harusnya, prosesnya. Seharusnya cepat. Cepat kan? Nih, contoh. Mana Pak Agus? Misalkan, ini saya kasih ke Pak Agus. Ya. Saya tahu Pak Agus butuh misalkan obat lah gitu ya. Ya, hand sanitizer lah ini memang. Pak Agus butuh hand sanitizer. Saya pun ingin ngasih hand sanitizer ke Pak Agus karena kenapa? Ini buat kesehatan. Harusnya cepat nggak Pak Agus nerimanya? Cepat kan? Nah, sekarang pada saat kita dikasih ujian, kenapa lama prosesnya? Yuk, karena kita nggak terima kan? Tadi terima mudah kan? Ya sudah terima aja karena kita belum tahu. Itu awal kajian tadi. Jadi kenapa masalah itu nggak selesai? Karena satu, sikap kita belum menerima. Jangan harap masalah itu selesai. Yang kedua, kenapa kita harus menerima? Kan ini udah terjadi. Jadi, terima ya Allah, ini sudah atas izinmu ya Allah, saya sakit, pasti maksudmu baik. Yang kedua, yang kedua pertanyaannya, apakah kita bisa menyelesaikan masalah sakit tadi? Apa kita bisa bikin sembuh? Siapa yang bisa bikin kita sembuh? Hanya Allah. Karena kita nggak bisa menyembuhkan diri kita. Dan juga bukan dokter yang menyembuhkan kita. Ya Allah, berarti kita serahkan kan? Serahkan kepada Allah. Bilang yang kedua apa? Ya Allah, sekarang saya nggak mampu ya. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian diam saja, pasrah. Enggak. Harus tetap ikhtiar. Sakit, ya kemudian berobat. Pertanyaannya, selama ini pada saat berobat, itu menjalankan perintah Allah atau karena ingin sembuh? Ini dia, Pak. Pasti selama ini niatnya karena ingin sembuh, kan? Ganti, geser. Oh, saya berobat, saya minum obat, saya ke dokter, saya ikhtiar ini semata-mata hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Coba perhatikan seperti itu. Kenapa kita hanya bisa berikhtiar? Karena yang namanya hasil sembuh atau tidaknya itu adalah haknya Allah. Tugas manusia hanya berusaha. Saya udah tahajud, saya udah doa. Nah, ini yang paling sering pertanyaan. Saya udah tahajud Pak Ustadz. Saya udah segala macam Ustadz. Nah sekarang pertanyaannya, tahajudnya itu dalam rangka hanya menjalankan perintah Allah atau karena ingin masalah selesai? Ayo. Ingin masalah selesai Ustaz. Lilahnya berarti lillahi ta'ala apa lillahi masalah jadinya? Lillahi masalah. Ya kan? Lillahi masalah itu dia. Mana mau selesai, bagaimana sholat itu bisa sebagai penolong gitu loh. Jadi ibadah kita ini hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah, bukan karena ingin selesai permasalahan.
Apapun, rubah sekarang geser ya. Jadi apapun ikhtiar kita, apapun kegiatan ibadah kita, hanya semata-mata menjalankan perintah Allah. Betul dia. Saya ulangi lagi. Step pertama, menerima. Kenapa harus menerima? Karena ini sudah atas keinginan Allah. Kan ini sudah terjadi. Karena sudah keinginan Allah, pasti sempurna dan pasti maksudnya baik. Yang wajar kita terima. Kan ini sudah terjadi, yang wajar kita terima. Kan aneh, udah kejadian malah nggak kita terima. Yang ketiga, yang namanya ujian, kalau mau selesai ya terima dulu. Yang namanya terima sini. Pasti maksudnya baik. Alhamdulillah. Sampai hati senang. Paksa dulu itu. Yakin saja bahwa Allah tidak akan menzalimi sebesar apapun. Yakin bahwa ini pasti saya bisa jalani. Saya pasti terima. Al-Baqarah 26. Oh, seberat apapun, sesulit apapun penyakit ini, pasti ada jalan keluarnya. Bersama kesulitan, ada kemudahan. Diperjelas lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Ini step-step untuk mudah menerima. Kemudian langkah kedua apa? Berserah diri kepada Allah. Ini semua untuk semua yang hadir di sini ya, apapun permasalahannya. Saya ulangi lagi. Yang kedua adalah berserah diri kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Saya nggak mampu ya Allah, saya nggak bisa ya Allah. Kita cek. Poin berserah diri ini yang kadang-kadang kita suka slip. Lisan kita mengucapkan saya berserah diri ya Allah, wala haula, dengan mudahnya kita. Tapi sikap kita masih mencoba seolah-olah kita mampu. Kenapa kita nggak boleh merasa mampu? Ya, kita buka surat ayat kursi. Al-Baqarah 255. Kenapa kita harus memposisikan diri sebagai orang yang nggak mampu? Ini agak kita buka di Al-Baqarah 2. Al-Baqarah 255. Ya Pak, silakan dibaca Pak. Silakan Pak Agus. Baik. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya cukup. apa? Cukup Pak, cukup. Baik. Yang terus-menerus mengurus, ingat ya. Terus-menerus, itu apa artinya? Ya, ada henti ya. Mulai dari kita lahir sampai kita meninggal kan? Benar nggak? Oke. Berarti kita di posisi yang diurus. Saya tanya sekarang. Posisi atau sikap orang yang nggak diurus itu memang kondisinya memang orang mampu atau nggak mampu, Pak? Kenapa diurus? Kenapa seseorang itu diurus? Biasanya tidak mampu. Kenapa? Tidak mampu. Kenapa kita waktu masih kecil diurus orang tua kita? Karena kita nggak mampu. Ini kan bertolak belakang dengan sikap kita selama ini kan? Iya. Saya mampu kok, saya bisa kok gitu. Saya kuat kok ya. Nah kan itu Pak. Iya. Saya bisa, saya kuat, saya bertolak belakang kan Pak. Allah mengurus terus menerus loh. Kan kurang ajar jadi namanya. Udah Allah bilang, saya akan urus terus menerus. Kita bilang, saya bisa kok. Ini salah satu lagi poinnya kenapa saya bilang berserah diri kita itu bias gitu loh. Hanya sekedar lisan aja. Orang berserah diri itu benar-benar udah nggak merasa mampu. Serahkan pada Allah, udah nggak ada kemampuan, nggak ada kebisaan sama sekali. 2. Yang ketiga, saya ulang lagi. Kemudian kita harus ikhtiar. Ingat, Allah akan mengubah sesuatu berdasarkan usahanya. Ikhtiar kita ini kemudian kita murnikan. Baik ibadah kita maupun tindakan kita, entah itu berobat atau cari uang ataupun menasihati anak, itu semata-mata hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bukan karena ingin masalah selesai. Kan itu udah haknya Allah. Lakukan ini, kita lihat nanti. Banyak kok yang masalah diselesaikan. Nah, pada saat sudah dilakukan step-step seperti ini, apa tolak ukurnya? Bahwa kita sudah benar. Bukan selesainya masalah. Tapi boleh jadi masalah belum selesai, tapi hati tenang, Pak. Itu tolak ukurnya.
Jelas ya? Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan lain, Pak? Baik, Pak Ustadz sudah setengah 10 ya? 10 masih. Iya, makanya sudah setengah 10 lewat nih. Oke, Iya. saya rasa cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, yang chatting juga nggak ada ya? Terima kasih. Ini tadi Itu ada yang resen, Pak. Coba nggak, Pak? Pak tadi Supriyatno. siapa Budil Fani tadi ya, sebentar. Supriyanto, Pak Supriyanto ada Supriyanto. Pak resen. Silakan Pak. Ini terakhir ya, mohon maaf ya. Izin Ustaz. Silakan Pak. Itu kalau yang di ayat Allah, sesungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari jalan kami, menuju jalan kami, maka Allah akan berikan petunjuk untuk petunjuk akan jalan-jalan kami. Jadi sungguh-sungguh di situ maksudnya apa ini Ustaz? Oke. Bersungguh-sungguh di jalan kami. Oke. Jalan kami itu apa? Al-Fatihah loh, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kita kan nggak pernah minta diselesaikan masalah kan? Apa yang kita minta? Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Oke, kenapa kita minta jalan yang lurus? Karena itulah orang yang akan diberi nikmat. Jadi kalau saya tanya, siapa orang yang bahagia? Jawabannya apa, Pak? Siapa orang yang bahagia? Orang yang berada di jalan yang lurus. Itu, Pak. Bukan selesai tidaknya masalah. Bukan sesuai atau tidaknya yang terjadi pada saat ini. Tapi bahagia itu adalah pada saat kita berada di jalan yang lurus. Kenapa? Berada di jalan lurus berarti nikmat. Kalau selama ini hidup merasa susah, menderita, berarti belum berada di jalan yang lurus. Merasa silahkan. Oh, saya sudah berjalan lurus kok. Iya, ukur itu. Apakah Allah memberikan kita nikmat atau tidak? Itu Pak, bersungguh-sungguh di jalan yang lurus. Nah, itu jawabannya. Kaitannya banyak itu Pak. Kalau ingin fokus ke akhirat, kan? Berarti apa? Apakah masih memikirkan dunia? Pak, dunia hanya permainan dan senda gurau? Karena pilihan. Pada saat ada masalah, apakah bisa menerima atau tidak? Kan poin-poin di situ. Kalau ada pertanyaan gini, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, tapi masalah saya nggak selesai juga. Itu orang yang bersungguh-sungguh untuk berfokus jalan akhir atau enggak duniawi yang dipikirin? Duniawi, Ustaz. Iya, masalah selesai kan? Hati-hati loh, Pak. Jadi bukan selesai atau tidaknya, tapi apakah kita benar bersungguh-sungguhkah kita jalan lurus? Itu dia. Fokuskah kita jalan lurus? Nah, itu. Oke? Cukup? Mohon maaf tadi karena tadi mulainya agak lambat ya. Jadi mungkin hanya sampai di sini aja. Besok juga ada yang kerja lagi. Udah lewat 10 menit bahkan. Yuk, Pak Agus. Jadi dengan diwakili oleh Pak Yatno ya. Sekiranya tadi yang saya sampaikan ada yang menyinggung, dimaafkan Pak. Ya, harus kalau bisa ada kelanjutannya lagi. Karena banyak pertanyaan yang ingin sampaikan juga ini. Tuh, banyak yang chatting ya? Tunggu. Apa mau dipanjangin waktunya terserah? Nanti kita setiap seminggu sekali ya, atau 2 minggu sekali ada acara ini. Nah, kalau ada 2 minggu sekali lah. Konsultasi Japri juga boleh sama Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Nanti bisa di. Oke, jadi gini, silakan kalau mau konsul mengenai kehidupan, dicatat aja. Dicatat nomor handphone saya. Ini di chat ya, saya tulis di chat nomornya. 0853. Iya. 7171. Ya. 6633. 0853 7171 6633. Betul ya.
0853 7171 6633. 6633. Silakan Semoga bagi... Bu Devani juga tadi nanya kan? Ya. Kalau sekiranya masih belum jelas, silakan chat saya. Ya. Kita bisa diskusi lagi. Yuk kita satu pikiran. Baik. Saya ulangi lagi 0853 7171 6633 Pak Ustadz Teddy. Iya. Kalau mau japri langsung WA ya. Call. Silakan. Maaf untuk waktunya Ustaz, kapan bisa bisa chat gitu? Ada Saya insya Allah dari pagi sudah anytime aja nanti kita beliau anytime. Oh iya, siap. Memang beliau tanpa pamrih ya melayani kita semua. Iya, insya Allah Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi gini, saya ingatkan, jujur, kalau kita komunikasi pakai chatting, kan ngetik itu Pak ya, bahasa itu kan kadang-kadang bermakna ganda. Baiknya ngomong. Langsung telepon. Pak Ustadz, kapan kita bisa? Jadi kontak langsung Pak. Via WA boleh, mau direct call juga boleh. Kan ngetik tuh lama. Pak Ustadz senangnya telepon, janjian telepon gitu. Kontak. Misalkan gini, minta waktu dulu. Pak Ustadz bisa kapan? Oke, misalkan saya nggak ada kajian, itu jam 10 ya. Nah, pas jam 10 itu misalkan jam 10 pagi, nah kita diskusi. Gitu. Kan voice WA kan nggak ini ya, nggak kena biaya kan? Karena kalau WA tulisan kadang terscroll up ya Pak, jadi banyak sekali nggak kebaca. Ya. Satu itu, yang kedua suka kata jadi nggak ini kan, nggak mengenal Pak. Iya, lepas ya. A ngomongnya A jadi B. Iya. Kemana-mana jadinya gitu kan. Baik. Tapi kalau dia tanya jelas. Baik, kayak gitu ya. Mohon maaf sekali lagi karena memang ada kendala teknis yang jadi. Dan yang benar datang dari Allah, sekalian salah itu ada kesalahan dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz telah membersamai kita di Icon Talk di hari Rabu tanggal 5 bulan 1 ini mengawali tahunnya. Mudah-mudahan tahun Masehi kita yang berbahagia semua ya. Jadi kita sikapnya tenang dalam menghadapi apapun juga. Dan ini dapat insight banyak kali ini. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Dan terima kasih kepada pemirsa, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang bisa membersamai kami meskipun tadi sempat ada miss ya di add linknya 30 menit lebih. Jadi alhamdulillah, namun ini bertahan 20 orang ini, 20 yang masih setia menonton Icon Talk. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain hari. Nanti lihat di grup masing-masing kalau ada pengumuman lanjutan ataupun japri langsung kepada Pak Ustadz Teddy. Terima kasih Pak Ustadz. Kami mewakili dari Icon Talk untuk kepada Majelis Ridha Allah. Terima kasih ucapkan kepada jajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.